Udahlah, Hmm. let's try install ulang. Ya, Bok. Eh? Ya, Bok. Orang pelajaran sesuk. Ora diwehi materi ya, Yan. Ya ora tau lebu aku ya install ulang dhewe. Saya usahakan ini cepat ya. Semoga saja nggak lama. Biasanya install ulang itu paling lama lah. Ini install ulang cara yang pernah diajarin ya. Kalau besok disuruh install install ulangnya itu dari awal gini, ya kita siapin aja mental kita ya kan. Karena ini materinya sangat panjang juga lah. Untuk bagian penginstalan gini aja udah sangat lama. Apalagi disuruh partisinya itu dibagi-bagi itu tambah lama lagi tuh nanti. Tapi kalau udah tahu jalurnya bisa kok kalian. Pasti bisa. Ini untuk bahasa dan negara kalian bisa pilih bebas. Mau Indonesia, mau Amerika, tapi pakai default selalu Amerika ya. Untuk yang pertama itu bahasa. Yang kedua adalah alamat negara. Ini untuk keymap, keyboard, kunci map pakai Amerika aja. Jangan sampai kalian salah ngeklik. Walaupun kalau salah ya bisa install ulang kalau mau. Sebenarnya aku udah pernah tapi belum aku up ke YouTube. Jadi kita install dan setup aja semua, gabungin jadi satu. Kemungkinan ini bakalan lama, jadi ya mohon bersabar dan juga itu namanya mungkin juga nggak ku edit lah karena ya agak malas juga ngedit. Nanti ku edit dikit-dikit aja, mungkin ku skip bagian penginstalan yang agak makan waktu atau ku percepat gitu aja ya. Hostname besok disuruh mau apa itu terserah gurunya, itu nanti ini domain juga terserah gurunya. Aku pakai misalnya vbox. Password root harus ingat, kecuali username itu bebas. Misal aku pakai vbox gini aja. Ini untuk zona waktu alias jam. Coba kalian pahami sendiri ya. Mungkin ini aku upload agak malaman emang. Nah ini untuk bagian partisi disk. Bisa pilih manual atau kalau yang dari guru sih entire disk ya. Manual ini buat partisi masing-masing kalau disuruh. Misalnya root itu berapa giga, home berapa giga gitu. Kalau disuruh install dari awal. Kalau ini udah ada bawaan, langsung pakai. Nah ini aku pilih Pirates Home Fire paling bawah biar mudah diatur. Tapi itu akan memakan lebih banyak penyimpanan. Nah ini kan jadi 4. Ada primary, logical. Untuk pembagian partisinya seperti itu. Jadi kalau kalian pilih manual di Enscription volume atau logical volume manager, kalian bisa ngatur sesuai yang kalian mau. Misalnya home ini jadi 8 giga atau var-nya ini jadi 2 giga, root-nya jadi
6 GB gitu bisa. Finish. Nanti aku skip di bagian installation yang lama. Mungkin tutorial ini akan panjang. Oke, udah masuk. Ini bagian extra installation boleh yes, boleh no. Tapi karena kita pakai DVD, jadi kita pilih no aja karena nanti akan lebih lama. Jadi kita misalnya manual aja. Network mirror nanti kita bisa pakai sendiri. Jadi nggak perlu network mirror kecuali kalian pakai ISO yang asli, maksudnya yang bukan formatnya DVD. Jadi kalian harus menggunakan mirrornya agar bisa mengakses repository dari Debian aslinya tersebut. Sambil nunggu, kita gini participate jangan, tidak perlu, karena itu bermaksud berpartisipasi dalam yang diperlukan. Bagian ini kita pilih di web server dan SSH server apabila kita memang disuruh menggunakan command line internal, command line CLI dan bukan GUI. Kalau GUI kita bisa milih bebas. Yang penting Debian desktop ini bisa. Terus ini Genome XHG, ini buat gambarannya. Oke, nah masuk di installer, maka kita harus mengklik yes agar bisa masuk dalam Debian yang sudah kita install tersebut. Oke, kita lanjut continue agar bisa memulai ulang perangkat. Langsung enter. Apakah bisa? Kita lihat. Harusnya masih bisa ya. Kalau invalid berarti dia salah penginstalan. Oke. Kita langsung masuk ke root. Untuk mungkin materi pembahasan besok ada perintah grep untuk mencari kata dalam sebuah file. Misalnya ini kan saya lokasi. Kalau disuruh mengakses lokasi pakai pwd jelas. Kita berada di dalam directory root dan menggunakan super user. Kalau misal menggunakan misalnya kita menggunakan perintah kalender kal.
jelas tidak ada karena kita menggunakan yang namanya di CD-ROM alias sudah ada pemrograman sebelumnya. Jadi kita harus edit dulu pakai perintah nano /etc/apt/source list. Nah, kita di sini menggunakan CD-ROM. Matikan aja. Ketik baru dep http //dep debian/debian. Ini case sensitif ya sifatnya, jangan sampai ketukar antara titik ataupun koma main contrib. Untuk keamanan kalian bisa tambahin aja security di bawahnya, misalnya setahu saya http://debian.org/debian strip security gini, bookworm strip security main contrib begini. Kurang lebihnya setahu saya begini ya. Kita coba write out, Ctrl O enter, Ctrl X. Tidak bisa, kita coba langsung update aja. Setelah dia masuk, catatan ini harus menggunakan internet ya. Kalian harus bisa menggunakan internet baik itu WiFi ataupun LAN agar bisa menggunakan perintah update. Kalau sudah diupdate, kita langsung install aja. Kalian bisa menggunakan util strip linux -linux. Ini untuk perintah yang terbarunya, tapi karena beberapa kesalahan kayaknya ada yang nggak bisa. Kita coba util linux. Yes. Apakah dia bisa untuk perintah kalender? Apabila tidak bisa, kita menggunakan bsd main utils. Kita coba. Oke, sudah selesai. Langsung kita call. Nah, masih tidak bisa ya. Berarti util linux itu tidak termasuk kategori call. Jadi kita pakai aja benar apt install bsd main utils. Ini lebih ringan tapi sudah memuat banyak. Jadi kalian perintah call, encall juga sudah bisa. Perintah date itu bawaan. Date. Lalu ada add user. Ini harus menggunakan huruf kecil semua begini ya, ataupun baik angka. Not now. Ini Windows saya mau update, jadi cepat aja. Mungkin ada perintah add user. Add user itu kalau tergantung besok itu mungkin bisa menggunakan forest bad name ataupun del user untuk menghapus user, perintah grep untuk mencari sebuah kata dalam sebuah file, nano untuk mengedit dan membuat sebuah file ataupun pico, tapi enak menggunakan nano kalau saran saya lebih mudah, dan juga mv untuk memindahkan dan juga mengganti nama file. Lalu su. Nah, ini yang catatan su itu super user, tapi kalau kalian dalam kondisi regular user bisa masuk su menggunakan strip begini agar bisa mengakses super user secara real, alias seperti login seperti user asli, super user asli. Kecuali kalian berada di dalam super user begini, langsung vbox strip vbox begini, baru kalian login sebagai regular user. Kemungkinan besok perintahnya mungkin itu aja ya.
Kalau mau buat praktek ini pasti lama karena mau di-restart juga ini Windows saya, jadi sekian saja dulu. Terima kasih.